Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi di channel aku Indrani Taslim. Di video kali ini aku akan bikin budget untuk bulan November. Ini pertama kalinya aku buat budget bulanan ya teman-teman. Sebelumnya aku juga bikin budget sih, tapi cuman aku tulis di notes HP gitu. Aku banyak terinspirasi dari teman-teman yang semangat bikin budgeting. Contohnya di channel Strawberry on the Cake, kemudian Uma Fathan, dan juga channel-channel yang lainnya yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu. Jadi sudah lama sekali aku pengen bikin budgeting yang ditulis di buku seperti ini, tapi selalu gagal dan gagal lagi karena aku merasa sudah cukup budgetingnya di handphone aja gitu. Tapi mulai bulan November ini aku benar-benar ingin merealisasikan untuk bikin budgeting di buku. Jadi aku membuat budgeting ini di buku binder yang sudah lama aku punya juga. Ingat banget ini bindernya dikasih sama teman aku namanya Mbak Rahma, yang beliau ini punya usaha. Kemudian aku pernah sharing tentang sedekah subuh di grup jualannya gitu. Terima kasih banget Mbak Rahma, ini bindernya kepake banget sekarang. Alhamdulillah, tidak ada kata terlambat ya untuk memperbaiki keuangan kita selagi kita punya niat, terus semangat. Walaupun aku memulai budgeting di akhir tahun ini, gak apa-apa ya teman-teman, 2 bulan terakhir ini harus lebih baik daripada 10 bulan yang lalu. Ini aku buat covernya dulu untuk budgeting 2022. Nah, ini aku tulis ya budgeting 2022 dan juga kata-kata motivasi untukku sendiri. Buat teman-teman yang baru mulai budgeting seperti aku, yuk tulis di kolom komentar apa motivasimu untuk menulis budget di buku seperti ini. Membuat budget bulanan di buku, kemudian mengatur uang cash ke dalam dompet disiplin maupun binder seperti ini, bagi aku adalah suatu hal yang baru teman-teman. Jadi aku masih belajar dari teman-teman yang lain yang sudah lebih dulu memulainya. Sambil aku terus belajar juga untuk memperbaiki budgeting bulananku, karena sepertinya di tahun-tahun depan itu banyak sekali perubahan yang akan aku lakukan untuk mengatur uang bulananku. Jadi budgeting setiap bulannya tidak sama ya teman-teman. Di sini kondisinya aku sudah memiliki 2 orang anak, yang satu sudah sekolah TK usianya 5 tahun dan yang satunya masih usia 14 bulan. Kami masih tinggal bersama orang tua, jadi di budgeting ini mungkin tidak ada dana untuk beli beras atau listriknya hanya 50.000. Nah, ini karena kondisinya memang masih ikut orang tua, jadi kami hanya membantu di beberapa pos saja. Lain cerita ya nanti kalau kami sudah tinggal di rumah sendiri. Insya Allah dalam beberapa bulan ke depan kami akan pindah ke rumah sendiri. Jadi ini aku belajar untuk ngatur budget supaya nanti ketika sudah di rumah sendiri bisa atur budget lebih rapi lagi ya. Nah, ini di bagian paling atas aku tulis budget November. Kemudian income aku tidak tulis ya karena nanti sudah jelas. Di bagian total pengeluaran, kira-kira budget aku yang aku keluarkan sekitar 2 juta rupiah, kurang lebihnya segitu ya. Sebetulnya dari pengalaman bulan-bulan sebelumnya lebih dari 2 juta rupiah ya teman-teman yang kami keluarkan setiap bulannya. Namun yang benar-benar aku pegang sekitar 2 juta tersebut. Selebihnya nanti di cover oleh Pak suami. Jadi misal kita ada acara keluar untuk makan di luar, atau membeli mainan anak, atau yang lainnya misalnya arisan, itu sudah di luar dari budget yang aku tulis ini. Jadi aku jelaskan di awal supaya kalian tidak salah paham, kok sudah punya 2 orang anak tapi pengeluarannya kecil sekali. Nah, kondisinya juga kami tinggal di kota kecil, jadi untuk harga-harga dan juga pengeluaran tentu beda dengan teman-teman yang tinggal di kota besar. Kembali ke video. Nah, di sini aku tulis saving untuk tabungan lebaran sebesar 100.000. Kemudian dana darurat juga 100.000, jadi totalnya 200.000. Jadi jumlahnya 10% dari alokasi gajinya. Lanjut ke fixed expense atau pengeluaran tetap, ada sedekah sebesar 90.000 dan juga untuk ortu atau mertua 200.000. Jadi totalnya 290.000 ya. Untuk sedekah ini aku salurkan melalui lembaga sebesar 30.000 dan juga untuk
alokasi sedekah subuh sebesar 60.000 atau sebanyak 2.000 per harinya. Lanjut ke pengeluaran tidak tetap atau variable expenses. Nah, di sini aku tuliskan ya untuk belanja bulanan 150.000. Ini untuk membeli sabun atau kebutuhan bulanan yang lainnya. Nah, ini untuk belanja mingguannya 400.000 atau sebesar 100.000 per minggu. Jika nanti ada bulan dimana disitu ada 5 minggu, maka akan aku buat belanja mingguannya 500.000. Jadi ini sebenarnya aku salah tulis ya teman-teman. Nah, di sini aku tulis 400.000, ternyata di bulan November itu ada 5 minggu. Jadi harusnya aku budgetkan 500.000. Lanjut untuk pulsa atau kuota sebesar 200.000. Ini karena aku harus mengisi modem ya, sebesar 150.000, dan pulsa untuk HP ku sendiri 50.000. Budget untuk listrik yaitu 50.000, kemudian gas 60.000, galon 80.000, untuk popok 100.000, susu anak 120.000, kemudian untuk MPASI 100.000, uang jajan 150.000, uang jaga-jaga 100.000. Jadi totalnya 1.510.000. Jadi nanti untuk minggu kelima di bulan November aku akan pakai uang jaga-jaga ini untuk belanja. Ini aku mulai untuk dekorasi lembar budgetingnya. Aku nggak begitu bisa gambar ya teman-teman, jadi mungkin akan tampak membosankan kalau cuman tulisan seperti ini. Nanti aku akan menghias dengan brush pen ini dan juga dengan washi tape saja. Aku membuat channel YouTube ini untuk merecord perjalanan budgeting aku. Jadi untuk kalian yang suka dengan budgeting aku, klik like dan tombol subscribe, juga nyalakan loncengnya, jadi kalian bisa tahu kalau aku update lagi tentang budgeting dan juga video saat aku mengeposkan uang ke dalam dompet disiplin dan juga binder keuangan ini. Dukungan kalian akan membuatku lebih semangat lagi untuk membuat konten seperti ini dan juga konten-konten yang lainnya. Untuk memulai budgeting ini, aku menggunakan benda-benda yang sudah aku miliki sebelumnya ya, termasuk binder, kemudian kertas dot seperti ini sudah aku beli sebelumnya. Nah, yang baru mungkin seperti kalkulator atau dompet pintar. Nah, itu nanti aku share linknya di kolom deskripsi ya. Untuk mengatur keuangan yang minim seperti aku ini mungkin butuh ekstra kreativitas ya teman-teman, karena di tengah harga-harga yang naik tapi pendapatannya tetap, atau bahkan mungkin sekarang turun ya pendapatannya. Nah, itu harus super kreatif. Selain juga hemat, menurut aku yang terpenting itu adalah bagaimana cara kita mengatur keuangan, karena keuangan yang sehat itu bukan dari besarnya pendapatan, tapi bagaimana kita bisa mengolahnya dengan baik sesuai dengan kebutuhan kita. Lanjut, aku mau nempelin stiker. Nah, ini stiker budgeting yang sudah aku pesan ya dari kakak aku. Nanti juga aku share di kolom komentar jika kalian ingin samaan. Aku bikinnya sesuai dengan kebutuhan aku, jadi bisa custom ya teman-teman. Nanti tinggal kalian chat aja kalau beli lewat Shopee. Ini aku mau tempelin untuk challenge menabung ya. Di binder besar ini nanti isinya adalah tantangan menabung berdasarkan nominal. Ini contohnya ada yang challenge menabung 2000-an. Kemudian aku juga akan taruh challenge menabung 5.000, 10.000, dan 20.000. Ini aku tempel-tempelin dulu di bindernya. Ini di bindernya sudah ada uang ya, sesuai dengan challenge menabungnya. Ini yang aku kumpulkan di bulan September kemarin. Sengaja aku nggak bikin kolom-kolom seperti itu karena ini mau aku kumpulin aja sampai akhir tahun dapat berapa gitu. Selanjutnya aku tempel untuk stiker sedekah subuh. Jadi aku taruh di sini supaya aku selalu ingat untuk mendahulukan sedekah subuh sebelum mengisi challenge-challenge ini. Nah, ini sebelum ada stiker aku tulis aja saving challenge di sebuah kertas ya. Jadi kalian yang belum punya alat untuk budgeting atau stiker seperti ini bisa pakai apa yang ada dulu.
Rencananya di akhir tahun ini aku cuman isi 2 saving challenge ya, untuk yang 2000-an dan 5000-an. Sedangkan untuk 10.000 dan 20.000 kalau ada sisa budget aja. Karena mungkin untuk 10.000 dan 20.000 masih aku gunakan untuk belanja gitu teman-teman. Next aku tempelin untuk stiker dana darurat. Nah, di ziplocknya aku taruh di sini juga karena dana darurat ini nantinya juga isinya banyak ya, jadi aku taruh di binder yang besar. Lanjut ke binder kecil A6 ini, aku tulis sinking fund di covernya, lalu aku hias dengan washi tape karena ini polos ya teman-teman. Nah, aku di sini ada 10 buah ziplock, tapi nanti aku isi mungkin hanya beberapa dulu ya. Untuk sinking fund yang pertama aku akan buat untuk lebaran tahun 2023, dan juga untuk sinking fund yang lain seperti pajak kendaraan dan juga kondangan. Untuk konten ini untuk beli peralatan konten ya, juga untuk challenge menabung 1 juta dan 3 juta. Untuk dana lebaran sebelumnya aku menyimpan 200.000 per bulan gitu teman-teman. Nah, kalau untuk budgeting kali ini aku turunkan karena dananya harus aku bagi-bagi dengan yang lain. Ini aku tempel-tempel aja di sini ya. Ini stikernya lumayan besar, jadi bikin semangat ya untuk menabung sinking fund. Belum banyak sinking fund yang aku buat. Nah, di sini untuk yang penting-penting dulu seperti kondangan itu kan sifatnya mendadak ya. Bisa juga kalian tabung di dana tak terduga seperti itu. Kalau aku khususkan karena ini sifatnya mendadak sekali dan kalau tidak disiapkan sebelumnya bisa mengganggu budget yang sudah ada. Untuk sisa ziplocknya nanti aku akan buat mini sinking fund. Insya Allah aku akan bikin video tersendiri untuk sinking funds. Untuk sisa stikernya nanti aku akan bikin di video gajian ya, untuk aku tempelkan di dompet pintar. Bagian besar yaitu yang ada di variable expenses. Nah, seperti ini ya, kebutuhan bulanan. Sebenarnya untuk popok, kemudian MPASI, pulsa seperti itu tidak aku masukkan ke dompet pintar teman-teman karena aku belinya secara online. Jadi stikernya tetap aku tempel di dompet pintar walaupun nanti uangnya tetap aku taruh di rekening. Jadi untuk atur budget ini sebenarnya uangnya tidak harus cash semua ya teman-teman. Kalau bayarnya secara online nanti repot sendiri kalau adanya uang cash gitu. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video budgetingku kali ini. Semoga dengan memulai budgeting, pengeluaran aku bisa lebih terkontrol, kemudian aku bisa menabung juga. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini. Sampai jumpa.